Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salli ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa qul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa qala mu'allif wa nafa'na bihi wa 'amalan bihi wa bi'ulumihi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hendaknya ketika kita masih sehat, sebelum datang maupun sakit, ataupun ketika kita punya kelebihan harta, artian kita punya waktu luang, maksudnya masa luang di dalam harta, supaya kita melakukan amalan yang istiqomah. Seandainya nanti karena amalan terus istiqomah itu berketerusan, berkelanjutan, nanti ada halangan, yang mana halangan itu uzur syar'i namanya Pak, alasan syariat. Bapak sakit sehingga tidak bisa lagi ke masjid, terus opname Pak di rumah sakit, yang akhirnya nggak bisa ke masjid lagi, maka amalan melangkah dari rumah ke masjid dan pahala sholat berjamaah itu akan tetap hadir sama kita. Iya, hadir terus. Karena hidup ini pasti nggak akan sehat terus, mesti ada masanya sakit. Nah, makanya Bapak lagi sehat ini coba bikin amalan istiqomah. Bapak nanti yang biasa baca Al-Quran 1 hari 1 juz, kemudian karena sakit itu akhirnya tak bisa baca Quran 1 juz, nanti Pak pas sakit ya Pak, sehat tadi 1 juz, pas sakit tak bisa baca 1 juz, cuma baca 1 lembar, itu pahala 1 juz tetap akan hadir. Bapak punya uang, kelebihan uang, lagi berduit Pak, Bapak istiqomah, gak usah banyak-banyak Pak lah, kelebihan uang itu berarti lebihnya banyak. Bapak setiap bulan berapa mau kasih? Atau setiap hari Bapak berapa mau kasih? Berapa Pak? Tapi istiqomah terus Pak. Nanti pas waktunya buntu, nggak punya uang, kan hidup kan nggak punya duit terus Pak, pasti dia ada jatuhnya. Maka Bapak niatkan dari awal, saya kalau saya punya kelebihan harta, nanti harta saya sekian gitu loh. Azam dari sekarang tuh Pak, azam. Nanti waktunya kita nanti nggak punya uang, benar-benar nggak punya uang, itu pahala akan hadir terus tuh Pak. Ini hari ini. Mana? Dalilnya hadis hari kemudian. Idza marida al-abdu al-mu'min amarallahu ta'ala al-malaikah an yaktubu li 'abdi ahsana ma kana ya'malu fi siha wa ruha. Jika seorang hamba sakit yang mukmin, tapi syaratnya mukmin ya Pak ya. Kalau enggak mukmin enggak dihitung. Maka Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat, kata Allah Ta'ala, uktubu, catat oleh kalian wahai malaikat untuk hambaku amalan yang paling bagus dia lakukan, yang mana dia beramal dalam keadaan sehat dan dalam keadaan ruho, itu waktu luang Pak. Maksudnya luang dalam harta, dalam waktu gitu. Itu namanya ruho. Di dalam hadis yang lain, idza marid al-abdu al-mu'min wal ammatu mu'minah. Kalau laki-laki mukmin, perempuan mukmin, terus dia sakit, Allah Ta'ala akan kirimkan 4 malaikat sebelum dia sakit. Jadi sebelum sakit, mau sakit apa, itu Allah Ta'ala akan kirim 4 malaikat. Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat yang pertama supaya mengambil kekuatannya. Akhirnya diambil, lemah dia. Malaikat yang kedua akan diperintahkan supaya
ngambil lezatnya makanan. Makan nggak enak jadinya Pak, jadi pahit. Merokok aja jadi nggak enak. Tapi nanti kalau sudah sembuh tambah enak rokoknya Pak. Dok, iya. Saya kan dulu pernah ngerokok dan pernah sakit. Pas ngerokok, rasanya kok tambah enak ya rokoknya. Allah Ta'ala perintahkan yang ketiga, supaya mengambil cahaya wajahnya, akhirnya wajahnya jadi pucat, nggak ada cahayanya. Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang keempat supaya mengambil seluruh dosanya, akhirnya dia suci dari dosa-dosanya. Yang keempat, tatkala Allah Ta'ala ingin menyembuhkan hambanya itu, pengen disembuhkan, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat yang telah mengambil kekuatannya supaya nyerahkan kembali. Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang ngambil kelezatan makanan dari mulutnya supaya menyerahkan kembali, enak lagi makan, enak lagi merokoknya. Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang ketiga yang telah mengambil cahaya wajahnya, akhirnya diserahkan kembali, cahayanya bersinar lagi wajahnya Pak, yang tadinya putih. Tapi yang keempat ini Allah Ta'ala nggak perintahkan supaya nyerahkan dosanya lagi Pak. Malaikat ini bingung, ini dosa mau diapain Pak yang keempat ini? Ditaruh, disimpan, dosanya bukan hanya saya, kata malaikat Pak. Didiamin kok Allah ngediamin aja nih Pak. Ngapain nih dosa kok suruh dipegangin aja nih? Akhirnya malaikat sujud tersungkur. Dia bilang, ya Rabbi kunna arba'ah amlak minal malaikat. Ya Allah, kami orang ini berempat Pak. Kalau bahasa Lampungnya Pak, kami orang berempat Pak. Nah, Tuhan memerintahkan yang tiga ini supaya menyerahkan semuanya. Tapi Tuhan tidak memerintahkan saya supaya menyerahkan dosanya. Kata Allah Ta'ala, la yuhsinu min karami, enggak bagus karena kemuliaanku. Aku perintahkan kamu supaya menyerahkan kembali dosanya setelah dia bikin sakit. Setelah letih saya bikin sakit. Kemudian kata malaikat, ya Rabbi ayu syai'in asna'u bih. Ya Allah, ini apa yang harus saya perbuat dengan dosa ini? Maka Allah Ta'ala katakan kepada dia, izhab watraha fil bahr. Kamu pergi, lemparkan dosa-dosanya di lautan. Pergi malaikat, dilemparkan ke lautan. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan dari dosanya itu Pak, buaya yang hidup di lautan. Ada nggak buaya hidup di lautan? Ada Pak. Untung dibuang di laut. Kalau dibuang di daratan jadi buaya darat Pak. Itu ke Sumatera hancur Pak. Tuh, buaya darat itu Pak. Bahaya kan Pak, manusia itu bahaya banget. Tapi seandainya kalau dia dimatikan, akhirnya dia sampai ke akhirat, maka yakhruju minat dunya tahiran minat dzunub. Dia akan keluar dari dunia suci dari dosa-dosanya. Jadi Bapak yang sakit, jangan putus asa Pak, tetap taat Pak. Sakit itu menggugurkan dosa. Karena dalam hadis lain menjelaskan humma yaumin wa lailatin kafaratus sanah. Demam satu hari satu malam itu kafarah dosa 1 tahun. Bapak sekarang umurnya berapa? 60 Pak. Ngarep-ngarep lah demam 60 hari Pak. Jangan sembuh-sembuh Pak. Kafarah tuh Pak. Nah, di dalam kisah ada seseorang laki-laki fasik fajir. Fasik itu Pak, dia durhaka, melakukan dosa besar. Nah, fasik itu dia orang yang melakukan dosa besar, berketerusan, itu fasik. Jadi kalau Bapak misalnya seseorang, bukan Bapak, seorang melakukan misalnya zina terus Pak, zina terus, minjem riba terus itu Pak. Nah itu disebutnya fasik. Apa ya? Nah.
Terus orang meninggalkan sholat Pak, sholat berketerusan Pak. Ini namanya fasik fajir Pak. Durhaka namanya Pak. Walaupun enggak disebut kafir Pak. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu fasik plus fajir. Nah, ahli negerinya enggak bisa Pak nolak kefasikan dia Pak. Enggak bisa. Kayak Bapak kita melihat pemimpinnya jahat-jahat Pak. Udah Pak, sujud semua sama Allah Ta'ala, doa angkat tangan bareng-bareng supaya ngancurkan pemimpin yang jahat. Kalau nggak bisa diomongin, nggak ada yang bisa diomongin ya kecuali Allah Ta'ala, ya udah sama Allah Ta'ala. Ini ada kisahnya. Akhirnya tador itu doa, ngerendah, sholat, bikin amalan Pak, sujud sama Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam, di dalam Bani Israel kata Allah Ta'ala, ada pemuda fasik fajir, kamu keluarkan dari negerinya sehingga aku enggak jatuhkan api sama mereka. Bapak, waktu zaman Bani Israel Pak, kalau ada orang nakal enggak tobat-tobat Pak, maka satu negeri itu bisa dihujani api Pak, sebagai penebus daripada dosa mereka. Nah kita ini umatnya Rasulullah adalah umatan, umat yang disayang Pak. Bikin dosanya hari-hari tapi buminya jarang yang dibalik kan Pak. Umatnya nggak ada yang dibinasakan kan Pak. Kalau umat terdahulu Pak, Nabi Lut itu dibalik Pak. Nabi Lut itu kaum LGBT Pak. LGBT, Sodomi itu nama kampung dia Pak. Kaum Sodom namanya. Makanya disebut Sodomi. Itu ditongkel sama malaikat Jibril pakai satu sayapnya aja Pak. Congkel cek gitu, dibalik bawah jadi atas, atas jadi bawah. Nah umatnya Nabi Muhammad Pak, bukan LGBT lagi, nambah, namanya lesbian. Itu modifikasi Pak, penambahan tuh Pak. Jadi maksiatnya umat terdahulu Pak, itu kumpul semua di umatnya Nabi dan ada tambahan modifikasi berlebihan. Tapi Pak, enggak dibinasakan kan Pak? Masih ada. Kalau bencana ada Pak, tetap ada. Tapi enggak dibinasakan seluruhnya, enggak. Karena apa? Karena umatnya Rasulullah. Dan mereka kalau puasa itu Pak enggak ada sahur. Enggak ada. Jadi kalau dia setar tidur malam itu Pak, nah itu setar puasa. Buka puasanya nanti mau isya Pak, mau sholat isya, lama kan? Kita ada sahur. Dulu Pak, kalau umat itu bajunya kena kencing, kena najis, nggak boleh dicuci Pak, digunting Pak, ininya pakaiannya, supaya menghilangkan najis. Umat terdahulu Pak, nggak ada tayamum. Tayamum itu khusus umatnya Rasulullah Pak. Dan kita ini Pak, sholatnya paling ringan, diskonannya banyak. Kan aslinya 50 kita ini Pak, didiskon sampai 5. Sampai 5 Pak diskonannya. Bukan 10% kita ini Pak, berarti 90% diskonannya Pak. Tapi masih banyak yang nggak sholat Pak. Tapi kan nggak ada yang diadab Pak. Bapak Bani Israel Pak, ini saya cerita sebelum saya lanjutkan ceritanya Pak. Bani Israel, hari Sabtu kata Allah Ta'ala, kamu orang jangan cari duit Pak. Jangan cari duit. Khusus hari Sabtu, mereka disebutnya ahlus sabat namanya Pak. Ahlus sabat, kaum yang dia ibadah khusus hari Sabtu namanya. Nggak boleh nyari duit. Nah, mereka malah Pak nyari ikan hari Sabtu, langsung dirubah wajahnya jadi monyet sama babi Pak. Bani Israel. Umatnya Rasulullah ada nggak yang nggak sholat Jumat Pak? Banyak Pak. Jangan bilang enggak Pak, banyak Pak. Ada yang dirubah jadi monyet sama babi? Pak, ada Pak. Kalau yang dirubah memang, waduh, malu-maluin tuh Pak. Ketahuan gak Jumatan tuh Pak. Tapi nanti di akhirat dirubah jadi monyet sama babi. Tapi di akhirat Pak.
Ini umatnya Nabi Muhammad, umat yang disayang. Nakal aja masih ditunggu tobatnya loh Pak. Ini saya akan ceritakan orang fasik dan fajir nih Pak. Nah, dikeluarkan oleh Nabi Musa dari negerinya, si pemuda tadi menuju ke satu kampung Pak. Dari kampung diperintahkan lagi dikeluarkan ke kampung yang lain. Dari kampung yang lain itu suruh dikeluarkan ke hutan Pak. Yang di sana nggak ada makhluk apapun, nggak ada burung, nggak ada hewan buas Pak. Ditinggalkan sama Nabi Musa di situ sebagai tebusan buat dia Pak. Tebusan dosanya. Akhirnya sakit dia Pak, di hutan itu. Dan dia nggak ada yang nolong seorang pun. Akhirnya dia jatuh ke tanah kesungkur. Maka di dalam sakitnya dia bilang, ya Rabbi, law kanat walidati inda ra'si la rahmatni wala bakat ala mudillati. Ya Allah, kalau mama saya ada di samping saya, dia pasti sayang sama saya. Kemudian dia pasti nangis untuk saya. Kalau seandainya bapak saya hadir di samping saya, maka dia pasti nolong saya, dia pasti mandikan saya, dia pasti mengkafankan saya. Kalau ada bini saya di samping saya, dia pasti nangis karena berpisah sama saya. Kalau seandainya anak-anak saya ada di samping saya, dia pasti nangis di belakang jenazah saya. Mereka akan doa anak-anak saya tadi, istri saya, bapak saya. Allahumma ighfir li walidina al-gharib, ad-dhaif, al-asi, al-fasik. Ya Allah, ampunkan dosa bapak saya ini yang diasingkan, yang lemah, yang bermaksiat, yang fasik, yang dilemparkan dari satu negeri ke negeri lain, dari negeri ke kampung, dari kampung ke hutan. Bapak, kalau nanti misalnya Pak, anak kita masih ada, kita meninggal Pak, doa kayak begitu Pak. Walaupun bapaknya maksud iya Pak, makanya Pak, bagusnya itu yang ngimamin sholat bapak dan mamanya yang meninggal itu anaknya Pak. Kalau laki-laki, laki-laki nggak boleh. Supaya nanti doanya bukan Allahumma gfir lihadihil mayit, bukan itu Pak. Allahumma gfir li abi itu Pak. Bukan mayit Pak. Kalau orang lain yang doakan kan mayit Pak. Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir lihadihil mayit Pak. Tapi kalau anak sendiri, Allahumma gfir li abi ya Allah, Allahumma gfir li abi ya Allah. Nyebutnya abi Pak, nggak pakai lahu Pak. Bagusnya anak yang sendiri. Nah anak kita itu udah bisa belum Pak? Bisa ya, bisa mimpi sholat tapi belum tentu bisa doa. Saya lanjutkan Pak. Kata beliau Pak, yakhruju minad dunya ilal akhirah. Dia adalah orang yang keluar dari dunia menuju akhirat. Aisyad min kulli asya, putus asa dari segala sesuatu kecuali rahmat Engkau ya Allah. Bapak, saya mengingatkan buat diri saya dan Bapak Ibu sekalian, supaya nanti kalau kematian mau menjemput, akui dosanya, ngaku sama Allah Ta'ala. Ini kisah menjelaskan supaya ketika kematian menjemput, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Maka Bapak jangan sombong dengan ibadahnya, jangan sombong dengan sumbangannya, tapi Bapak akui dosanya. Akui dosa Pak. Apa saja dosa yang telah kita lakukan, tadarruk, merendah sama Allah. Ya Allah, saya pernah bermaksiat, ampunkan saya ya Allah. Ngerti ya Bapak ini? Supaya nanti kematian datang ngaku. Lalu dilanjutkan Pak Harikullah, kata beliau, ya Allah, aku putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat Engkau ya Allah. Allahumma in qata'tani an walidati, ya Allah, seandainya Engkau pisahkan aku dari orang tua aku ya Allah, dari anak-anakku, dari istriku ya Allah, fala taqta'ni min rahmatika an rahmatika. Ya Allah, jangan Engkau putuskan dari rahmat Engkau ya Allah. Wa akharaqata qalbi, aw akharaqat qalbi, ya Allah, hatiku terbakar ya Allah karena berpisah dengan mereka.
Tapi ya Allah, jangan engkau bakar aku ya Allah di dalam neraka-Mu karena kemaksiatanku ya Allah. Nah, sebab ini Allah Ta'ala kirimkan bidadari, kirimkan malaikat yang menyerupai anak, istri, dan orang tuanya, yang mana mereka semua menangis, yang akhirnya hati pemuda tadi Pak terhibur Pak Harim. Lalu dia doa lagi, Allahumma la taqta'ni min rahmatika. Ya Allah, jangan engkau putuskan dari rahmat engkau ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau kuasa atas segala sesuatu. Nah, akhirnya Pak, dia mati dalam rahmat Allah, suci dari dosa-dosanya, diampunkan dosa-dosanya. Dengan apa caranya Pak? Ngaku dosa. Nah, sebelum kematian menjemput Pak, belajarlah ngaku dosa itu setiap habis sholat. Habis tahajud kah, habis qobliyah ba'diyah kah, habis sholat fardu kah, habis baca Quran Pak, biasakan ngaku dosa supaya nanti sakaratul maut kita ngaku dosa. Bapak, kemaksiatan yang membuat kita merendah kepada Allah Pak, itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat kita sombong. Hati-hati ya Pak, kepaham ya Pak ya. Jadi kalau Bapak taat, jangan sombong, Allah benci Pak. Tapi kalau Bapak maksiat, gak putus asa sama Allah Ta'ala, sungguh-sungguh pengen tobat, akui dosanya Pak, Allah Ta'ala insya Allah akan ampunkan seluruh dosanya. Nah, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, kamu pergi sana, ke hutan sana. Ada pemuda yang mati, huwa waliyun min awliyai, dia adalah wali dari wali-waliku. Coba Pak, jadi kekasihnya Allah Ta'ala hari itu. Fagsilhu wa kafinhu wa salli alaihi. Kamu mandikan dia, kamu kafankan dia, kamu sholatkan dia. Maka Nabi Musa nyari Pak di tempat yang dikasih tahu sama Allah Ta'ala tadi. Oh, ternyata pemuda yang dia keluarkan dari negeri dia Pak. Kaget dia. Nah, kok saya yang suruh ngeluarin, sekarang saya suruh menjemput, suruh mandiin, suruh ngapain ya, suruh nyolatin. Nanya sama Allah Ta'ala, ya Rabbi, ya Allah, bukankah dia ini pemuda yang fasik yang engkau suruh aku ini ngeluarkan dari negerinya? Kata Allah Ta'ala, na'am ya Musa, iya Nabi Musa, benar kamu. Tapi dia, aku berikan rahmat dia, kemudian aku ampunkan dosa-dosanya bi aninihi fi maradihi, karena dia ngerintih di dalam sakitnya, ngakui dosanya, dan dia berpisah dengan keluarganya Pak, dari negerinya, semuanya berpisah Pak. Maka aku kirimkan malaikat dan bidadari supaya diserupakan kepada mereka semua Pak. Akhirnya Bapak Harimau, dia mati dalam pengasingan. Kalau orang mati dalam pengasingan, maka ya bagi alaihi ahlus sama wa ahlul ardh, ahli langit dan ahli bumi akan menangis untuk dia. Makanya Bapak kalau mati umroh, mati haji, mati lagi dakwah Pak, misalnya silaturahim, terus pengen dakwah kayak kemarin teman-teman kita ya Pak, dakwah Pak, mati gak usah dipulangin ke kampungnya lagi Pak, gak usah Pak. Karena nanti kalau misalnya mati Pak, dikuburkan di tempat dia mati itu Pak, karena dengan ikhtiar agama, maka sorganya akan diluaskan sejauh dia pergi dari kampung halaman. Apalagi mati di Mekah Pak. Pertama itu alasannya, jangan pengen dipulangin Pak, mati di Mekah Pak. Mati di Madinah, jangan pengen dipulangin Pak. Tetap di situ Pak, dapat rahmat ahli Mekah sama ahli Madinah. Yang pertama alasan itu syariat Pak. Kalau orang mati dalam keadaan ikhtiar agama, usaha agama, memperjuangkan agama. Yang kedua Pak, kalau dipulangin Pak, bawa orang mati dengan bawa orang hidup, mahalan bawa orang mati Pak. Maksudnya lebih mahal. Repotin. Jadi jangan ngerepotin kalau sudah mati, jangan ngerepotin yang masih hidup. Sudah Pak, dimakamkan di Mesir. Nah, barakallah. Kemudian nanya hari kau Nabi Musa, maaf, Allah Ta'ala bilang sama Nabi Musa, faqaifa la arhamhu wa ana arhamur rahimin. Di mana aku enggak maafkan dia, sedangkan aku
adalah zat yang arhamur rahimin, maha pengasih lagi maha penyayang. Nah Bapak Ibu, seandainya kita dulu ahli maksiat Bapak, memang manusia pendosa, tapi Allah Ta'ala maha pengampun. Jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala ketika kematian menjemput. Kalau tak ada pertanyaan Bapak, saya akan lanjutkan kisah. Iya, Bang. Iya. Boleh. Tapi mantu itu bukan dinasihatnya kalau mati itu kayak jadi pesan. Oh. Asal bisa. Kalau nggak bisa kasih sama Ustaz. Panggil Ustaz. Panggil Ustaz. Ustaz, bapak saya begini, nanti dimodif Pak. Dikasih tahu Pak. Maka nanti bikin persaksian. Ya Pak, bikin persaksian. Kaifa tashhadu li hadzal majlis itu kan sini. Khair gitu. Apa lupa? Jadi bikin persaksian. Saya akan kisahkan satu kisah lagi, tapi ada hadisnya Pak. Supaya melakukan persaksian, nanti dia maafkan dosanya. Makanya yang nyolatin kalau bisa yang ngerti agama. Kalau anaknya mantunya nggak ngerti agama, ya kasih sama ustaz. Ustaznya dimodif dulu, ustaz bikin persaksian habis sholat Pak ya. Ini ada kisahnya. Gitu. Terus orang yang ngerti ustaz. Ada lagi Pak? Monggo. Yang mana yang diampunkan dosanya atau iya demam? Iya sakit mata. Pokoknya semua yang menimpa orang mukmin syaratnya Pak beriman Pak, sakit itu akan menggugurkan dosa. Demam aja Pak, demam semalam, sehari semalam itu menggugurkan dosa 1 tahun. Jadi apa saja, mau dia sakit mata kah, mau dia kena stroke kah, batuk nggak berhenti kah Pak, semuanya gugurkan dosa, semuanya gugurkan dosa. Jadi jangan Bapak kalau kesah itu ini Pak ya, di dalam kitab yang lain jelaskan ini Pak. Seandainya seorang hamba dia nggak bisa berbuat amal untuk nyaingin dosanya Pak, ya Pak, nyaingin dosanya. Dalam kitab lain saya baca Pak. Tapi Allah Ta'ala pengen ngampunkan dia Pak, maka Allah Ta'ala bikin orang itu jadi sakit Pak. Dalam kitab yang lain saya baca Pak. Dia nggak bisa bikin amal untuk nyaingin dosanya Pak. Nah caranya kalau Allah Ta'ala pengen ngampun karena sayang kepada hambanya, sebelum nanti ketemu dengan dia, dengan Allah Ta'ala maksudnya Pak, nggak ada dosa, maka dibikin sakit. Nah kan rata-rata manusia nakal-nakal Pak, dan rata-rata nggak ngerti caranya tobat, bener nggak? Nah karena Allah sayang biasanya dibikin sakit gitu Pak. Ini yang sakit-sakit sabar aja Pak ya. Makanya yang lagi sehat nih Pak, tolong bikin amalannya istiqomah. Ya ke masjid terus gitu loh Pak. Sodako ya sodako, terus Pak serius gitu loh Pak. Duha ya duha, mau berapa rakaat bisa istiqomah Pak? 2 rakaat. Tahajud bisa istiqomah berapa rakaat Pak? 2 rakaat, ya 2 rakaat nggak masalah Pak. Tapi terus Pak, terus. Gitu. Ada lagi? Ya. Mengenai pengakuan dosa tadi, kalau kita mau meninggal itu cukup dengan istighfar atau mengaku dosa, misalnya saya mukul orang gitu kan, apa itu yang kita? Iya, pokoknya sebut aja ya Allah, saya telah maksiat ya Allah, saya telah maksiat ya Allah. Ngaku Pak, ngaku beneran. Walaupun misalnya nggak keluar dari lisan Pak, dari hati Pak, tapi ngaku sama Allah Ta'ala. Allah tetap mendengar. Baik dengan lisan, baik dengan hati, Allah mendengar. Ngaku Pak. Makanya latihan Pak, dosa itu diakuin. Bapak, agama sebelah itu kan ada bilik pengakuan dosa kan? Hah? Bayar ya?
Enggak, saya bener Pak, maaf bayar Pak. Kata Pak Iqbal itu. Itu bener berarti Pak. Bener tuh Pak. Pengakuan dosa. Kan umat terdahulu gini Pak, dia nggak bisa langsung minta maaf Pak. Dia harus lapor kepada nabinya, itu serius Pak. Nanti nabinya yang lapor sama Allah gitu. Makanya sekarang ada yang kayak begitu. Karena itu umat terdahulu. Tapi umatnya Rasulullah Pak, ini bisa lapor langsung dan minta maaf langsung. Itu kehebatan umat Rasulullah. Tapi jarang yang ngaku Pak. Ada bapak ngakuin dosa, ya Allah saya telah begini, ngembat ini ya Allah. Makan bakwan 5, ngaku 1, saya belum bayar ya Allah. Kan enggak Pak. Iya. Ingat aja Pak. Kan jarang ngaku kita ini. Padahal kita ini umat yang dimudahkan, bisa langsung. Gitu ya Pak ya. Itu Pak masalah. Ada lagi Pak? Satu lagi Pak. Allah Pak. Apa terus Pak? Mengenai itu Pak. Kan udah sepertiga malam kita sholat Jumat, tapi cuma mau menikah bisa lagi. Iya. Tetap itu terahiran Pak. Terahiran ngaku dosa itu terahiran. Ya, kan misalnya bapak lulus psikotes, misalnya anaknya kesehatan lulus kan ada pantuhir. Bilang mati kan. Nah, kematian itu sakaratul maut Pak. Itu pantuhir Pak, sakaratul maut Pak. Tapi kan perlu latihan hari-hari ya Pak ya. Ngaku dosa itu perlu latihan hari-hari sehingga kita merendah supaya nggak sombong ketika ibadah Pak. Maka ngaku dosa. Itu Pak. Sip ya Pak. Nanti pantulir jangan nggak ngaku ya Pak. Mau baik Pak. Kalau nggak saya lagi. Ya. Apa itu? Kalau kita lihat di mindset ibadah ini anak-anak sekarang ini beda. Saya kasih contoh. Dulu zaman saya belajar itu sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sekarang di medsos itu kan berubah. Gimana? Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Jadi saya mencoba merubah mindset kita dalam beribadah. Sholat ini tujuan akhir yang tidak dicapai agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Tapi banyak yang belum mewujudkan itu. Oleh karena itu saya sependapat dengan Pak Ustadz, harus ada satu paket dengan doa. Kita ini tidak pernah mendoakan tangan kita ini. Jadi kenapa? Kita bisa buktikan mulut kita, dia sholat belum mampu tapi tangannya masih berbuat maksiat, mulutnya masih, karena dia tidak pernah mendoakan anggota badannya. Maka saya bilang coba kita mencoba sholat itu jangan tinggalkan doa. Yang intinya saya kata Pak Ustadz itu jangan cuma mengakuan dosa, tapi doakan Tuhan. Ya Allah, kau terlalu menggerakkan mulut misalnya. Tolong ya Allah, bimbing mulut saya, tuntun mulut saya supaya jangan ngomongin orang. Jika telah naik jadi itu maka saya bilang doa itu sebaik-baik saya apa itu tidak. Kalau tadi kita yang punya ini, lakukan oleh diri sendiri. Karena kita yang punya apa? Punya keinginan, punya tahu kondisi dan ini. Saya tahu kondisi Pak Ustadz 50 tahun yang lalu. Kalau bisa pernah mabuk, nggak pernah mengadakan tangan, apa mau diampuni oleh Allah. Saya ingin artinya masih secara beribadah, terutama sholat, jangan tinggalkan doa sesuai dengan Pak Ustadz. Betul Pak. Jadi dalam hadis yang lain doa mau ibadah. Doa itu intisarinya ibadah Pak. Jadi nanti Bapak walaupun misalnya imam Allahumma antas salam, wa minkas salam, Bapak jangan langsung jalan. Bapak doa sendiri masing-masing Bapak ya. Tuh, jangan langsung bubar, doa dulu sendiri-sendiri sehingga Bapak itu ada satu doa yang dikabulkan setiap habis sholat fardu. Nah doanya itu Pak, apa yang dihajatkan dalam hati itu Pak, yang keluar dalam hati maka itulah yang doa.
Itu ya Pak ya. Apa saja hajat dunia, hajat akhirat, hajat diri sendiri mengakui dosa. Itu ya Pak. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan kita. Dosa jangan doa jangan lupa. Ya. Saya lanjutkan Pak ya. Di dalam hadis yang datang dari Amr bin Rabi'ah dari Nabi SAW, "Idza mata al-'abdu wallahu ya'lamu minhu syarran." Kalau seorang hamba mati dan Allah Ta'ala tahu dia itu orang yang buruk Pak, tapi manusia ngomong wa qala an-nas khairan, tapi manusia ngomong dia itu baik Pak. Baik. Maka Allah Ta'ala bilang sama malaikat, "Ishhadu qad qabiltu syahadata ibadi 'ala 'abdi." Persaksian kalian, saksikan oleh kalian wahai malaikat, aku telah menerima persaksian hamba-hambaku kepada hambaku yang mati ini, kata Allah. Wa ghafartu li 'abdi ma'a ilmi bihi. Aku ampunkan kepada dia bersama aku tahu dia itu orang jelek. Makanya penting persaksian ketika habis sholat mayit. Itu yang penting Pak, walaupun hukumnya sunnah. Kenapa? Ada hadis qudsi menjelaskan, ana inda dzoni abdihi. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi Bapak, oke lah Bapak tahu dia itu nakal Pak ya, nakal Pak. Dulu telah membat badan kita Pak, membatnya Pak, dihajarnya kita Pak. Tapi Pak, ya sudah Pak, benci sama kemaksiatannya saja, sama orangnya jangan benci. Nanti ada orang bilang, "Kaifa tashhadu li hadzal mayit?" Gimana Bapak saksikan mayit ini? Kata Bapak karena jengkel, jelek. Nah Pak, jangan bunyi kayak gitu Pak, jelek beneran nanti dia Pak. Karena persaksian itu penting. Bapak waktu hukum itu Pak di sidang, penting nggak persaksian? Penting Pak. Tapi kalau saksi bohong, Nah ini ada kisahnya. Sebentar. orangnya jahat tapi dibilang baik. Justru saya akan ceritakan ini Pak. Ada kisah itu Pak. Saksi bohong itu orang baik, Iya. jelek dibilang baik. Tapi bukan untuk hukum tuh Pak ya, untuk kematian nih Pak. Saksi bohong. Nah, di sini ada kisah Pak, menjelaskan hadis tadi Pak. Ada seseorang, dia ini pokoknya orang kampung bilang fulan at-tiror. At-tiror itu Pak, tukang tipu, tukang copet. Ujung 8 Pak. 378 kasusnya. Kalau dia datang nipu pokoknya intinya. Melihat orang pengen nipu Pak. Apalah yang bisa diolah. Makanya kalau negeri Konoha Pak punya prinsip kalau bisa sulit kenapa harus mudah. Tuh, dibikin mejanya terlalu banyak. Nanti ke sini, muter ke sini. Wah. Kita mau ngasih duit aja puterannya panjang bener Pak. Dia bayar pajak kendaraan kan? Saya dengan Pak. Sampai 1 hari sampai sore. Mau ngasih duit Pak. Negeri Konoha tuh kayak rumit. Nah namanya at-tiror Pak. At-tiror tuh tukang copet, tukang tipu Pak. Dia masuk ke pasar dan dia pengen nipu orang Pak. Pikirannya itu. Dia masuk kantor, dia pengen nipu orang juga sama Pak. Mana-mana dia masuk pokoknya pengen nipu orang. Mana-mana dia kerja pengen nipu orang. Nah ada orang baru masuk ke pasar, dia salam Pak sama laki-laki, salaman Pak. Dia ngomong, "Anta soniku abi, kamu itu teman bapak saya." Pura-pura kenal. Dan aku pengen ngundang kamu makan hari ini Pak. Kata laki-laki tadi, "Ana la a'rifuka, saya nggak kenal sama kamu. Dan saya nggak kenal sama bapak kamu." Kata at-tiror, "Kamu ini benar-benar Pak, teman bapak saya Pak. Tapi kamu lupa. Sama saya kamu lupa. Saya pengen ngundang kamu makan karena Allah." Masuk dia ke restoran Pak, janda Jawa Sunda. Di sini Pak, kalau di sini restoran kepala kambing. Kalau di sini Pak Korpri ada pinggir jalan tuh Pak. 3 saudara. Sop Pak, sop khusus kambing kan ada kepala kambing. Nah kebiasaan orang sana makan dulu baru bayar. Kalau KFC kan bayar dulu baru makan.
pesannya roti, sehingga Pak, si makanan tadi tersisa 1 suap ataupun 2 suap. Nah, si tiror tadi, penipu tadi Pak, dia pura-pura pengen kencing. Nah biasanya orang Indonesia juga kayak gitu Pak. Nanti pura-pura melipir pura kencing. Dia teman dia Pak, yang terakhir Pak. Kalau nggak bisa bayar suruh cuci piring Pak. Nah, kabur dia. Yang tamu tadi akhirnya pengen keluar juga, ditangkap sama kepala restorannya. Kata kepala restoran, maaf, kata tamu tadi, saya tamu si Fulan. Jadi kata Fulan dia yang bayar, bukan saya. Kata kepala restorannya, saya nggak ngerti mana tamu, mana tuan rumah, pokoknya bayar Pak. Ketipu lagi kan orang Pak. Nah, tatkala dia sakit Pak, yang mana sakitnya ingin mendekati kematian, dia nyewa 2 orang laki-laki, yang satu dikasih 1 dinar, yang satu dikasih 1 dinar. Berarti berapa? 2 dinar Pak. Kata dia, kalau nanti saya mati ini lagi sakit, kamu orang ngomong di belakang jenazah saya, na'am ar-rajul hadza kana rajulan sholihan muhsinan. Kamu ngomong ya, dia ini benar laki-laki yang soleh, yang dia muhsinan, laki-laki yang berbuat baik gitu Pak. Kalian jangan tinggalkan saya sampai pokoknya saya dikuburkan Pak. Pokoknya ngomong kayak begitu terus Pak. Mati dia Pak. Maka orang yang disewa 2 orang tadi ngomong di belakang jenazahnya, na'am ar-rajul hadza kana rajulan muhsinan. Benar dia ini laki-laki yang baik, yang soleh Pak. Sehingga mereka berpisah semua, kembali semua Pak, pulang Pak. Kan biasanya kalau 7 langkah pulang setelah dimakamkan, kan malaikat 2 datang, Munkar dan Nakir pengen nanya si mayit. Nah mau ditanya si mayit Pak. Pas mau ditanya ada suara manggil Pak, ngomong sama malaikat tadi, utruka abdi, kalian berdua tinggalkan hambaku ini. Sesungguhnya dia ini asya bil hailah wa mata bil hailah. Dia ini hidupnya nipu, mati aja masih nipu katanya Pak. Itu Pak. Dan saya baca kisah ini sambil ketawa-ketawa. Jadi orang dulu tuh Pak, walaupun dia penipu tapi pernah mondok gitu loh Pak. Orang sekarang ini Pak nipunya pure nipu Pak, murni nipu dan nggak pernah mondok Pak. Jadi dia nggak tahu cara modifikasi Pak. Nah, kata yang ngomong tadi Pak, yang ngomong itu mesti Allah Taala gitu loh Pak, yang bicara tadi Pak. Allah Taala telah ampunkan sama penipu tadi Pak, sebab persaksian 2 orang tadi Pak. Padahal yang mati tadi dia termasuk orang-orang yang durhaka. Nah, barakallah. Jadi nanti kalau yang nyolatin Pak, tolong Pak, ada persaksian. Maka imamnya, kami orang ini nggak bisa bersaksi kalau nggak dikasih duit, bayar Pak, nggak apa-apa Pak. Pokoknya khair keluar dari mereka semua, jangan nggak bilang khair. Khair gitu Pak. Walaupun nakal dulunya Pak, bayar keluarganya Pak. Yang penting khairnya keluar Pak. Baik. Gitu ya Pak. Nah, Bapak Ibu dari sini ada yang nanya nggak Pak? Jadi bagaimana saksi yang bohong itu Pak? Yang 2 orang dibayar itu dosa nggak? Iya, kalau dosa kan urusan yang dibayar ya Pak ya. Tapi dibayar. kan ada dalil hadis qudsi itu Pak. Ana inda dzoni bi walaupun dia bohong kan urusan dia, tapi ini Pak yang mati ini pinter nih Pak. Makanya Bapak harus ngerti caranya mati yang baik Pak ya. Keluarganya harus ngerti. Jadi kalau Bapak misalnya ada yang ngomong, jangan bilang kamu syar saya bohong. Jangan bilang saya buruk, saya bayar kamu supaya keluar khair dari mulut. Gitu ya Pak. Ada yang cuma penting kami saya, tapi
pandangan saya tadi bahwa menyangkut sholat satu paketnya dengan doa. Ada yang termasuk, jadi ini ada kelompok belah punya pandangan tidak pernah ada contoh dari Rasul. Habis sholat fardu doa cuma cukup zikir. Itu ada kelompok sebelah. Tolong kalian untuk menengahi pandangan saya. Khususnya yang pandangan kawan sebelah yang mengatakan tidak ada doa setelah sholat fardu. Dia ngasih dalil nggak? Wah, Menurut dia, menurut kelompok sebelah iya. ada. Jadi, Makanya saya minta pandangan Pak Ustaz. iya. Nah, Barakallah. Doa ini Pak, ini bagusnya setelah habis amalan. Jadi ada dia setelah habis amal, ada yang waktu yang mustajab, ada tempat mustajab. Maka ini orang harus tahu. Nanti saya akan bahas minggu depan lah masalah doa itu Pak. Saya akan bahas. Ya. Kelompok sebelah itu ada. Iya. Jadi tak perlu saya cantumkan identitas. iya. Jadi jangan sampai Pak, dia nyalahkan amalan orang lain yang amalan itu tidak ada larangan di dalam melakukan itu. Kalau nggak ada larangan, nggak usah nyalahkan seolah-olah itu salah. Nanti Bapak kaku dibenci orang banyak. Gitu ya Pak ya. Jangan kaku Pak. Beramal itu Pak, jangan kaku. Jadi kalau kaku Bapak, maka akan dibenci. Bid'ah. Ya, bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu Pak wajib, sunnah, makruh, mubah, halal, haram, itu hukum. Bid'ah itu bukan. Jadi nggak usah dengarkan pendapat orang yang seperti itu. Itu mesti orang baru belajar. Jadi baru belajar berapa kali terus langsung menyalahkan amalan orang lain. Seandainya dikasih dalil pun mereka karena ngerasa benar orang lain salah, mereka tidak akan menerima. Jadi yang waras ngalah. Yang waras. Kalau Bapak diikutin terus, Bapak ikutan jadi nggak waras. Gitu, baik Pak. Tapi saya nggak nyebut dia nggak waras. Nanti kita akan bahas semuanya. Jadi kalau beramal itu Pak jangan takut. Kalau ulama membolehkan, yang bukan ulama nggak boleh ngalah. Beres ya Pak ya. Mana dalilnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Quran tuh Pak. Tanya sama ulama kalau kamu enggak tahu. Jadi kalau ulama membolehkan, maka yang baru jangan ngalah. Yang bagus gimana? Kalau kamu mau begitu, saya mau begini, kita saling menghargai. Sip ya. Oh, walana aman. Monggo, Pak. Kita buat cara biasa. Setelah itu mayat itu baik, padahal belum itu baik. Gimana? Boleh kapan baik. Tadi bukan Pak. Tipu aja baik. Tadi Pak bukan lagi nggak baik. Memang satu kampung ngerti dia itu tukang tipu Pak. Sampai nggak mau bersaksikan orang baik, dia nyewa Pak. Tuh, nyewa bayar. Tapi ada salah satu teman tadi yang bilang tidak itu berarti Dia, nah Pak, makanya keluarga harus menyikapi, woi kamu orang saya bayar semua ya, yang penting keluar koin dari mulut kamu orang. Gitu Pak. Disuap semua. Iya, biasanya otomatis Pak. Ikut. Gitu Pak ya. Ada lagi Pak? Belum diserahkan? Belum. Ada bunyi. Bapak minta. Monggo. Tadi sebutkan sebenarnya kalau meninggal di tempat perantauan, apalagi jihad, sebaiknya jangan kita pulangkan. Sekarang bagaimana kalau peraturannya di tempat perantauan itu nggak menerima? Contoh, kita di Amerika, Pulangkan. kalau saya kan tidak menerima kita ke Indonesia, maka dibalikkan tidak kita. Oh iya, itu dibiayain orang namanya. Iya. Boleh kalau Ya, tidak. kalau itu boleh, apa boleh baut gitu namanya. Deportasi mayat dari deport.
prestasi daripada menemuin orang Amerika, ulangin aja nggak sama. Itu takdirnya kayak begitu. Ya, bahkan saya tambah lagi kalau di Indonesia berarti kalau ke Jakarta, kalau bukan perlu Jakarta. Iya. Keluarga. Tambah tuh. Makanya orang mudah-mudahan Allah Taala mudahkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini ada satu hal yang istimewa diterimokan untuk berdoa untuk saudara kita jemaah kita Pak Adi Sucipto. Beliau mendoakan baru buat rumah masyarakat beliau Ustaz. Ya, alhamdulillah baru selesai juga sudah penuh ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya akan lebih maju lagi. Lebih barokah lagi Pak Ustaz. Kita bersama Pak Ustaz. Kemudian seandainya nanti ada konsumsi atau ada nasi kotak itu sumbangan dari beliau. Terima kasih Pak. Silakan Pak Ustaz, kita bersama. Kita proses buat Pak Adi Sucipto supaya niat usaha keduniaannya diniatkan untuk bisa menegakkan agama Allah, bukan hanya karena keuntungan semata-mata, sehingga tambah berkah niatnya sekarang berubah untuk agamanya Allah. Mari Pak. Oh sami Allah yasirlah umurah dunia wal akhirah wa yasir maqasidah wa yasir Allah umurah dunia al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Ya Allah ya Rahman Rahim ya Rabbana lakal hamdu kama Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musyaffa wa anta musta'an wa ilaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jami'il ahwali wal afat taqabbal biha jami'al hajat السيئات وترفعنا بها عندك عمد الرجال وتبلغنا بها أقصى الله إليك الخيرات Ya Allah la ilaha illallah halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka ya Allah mujibat rahmatik wa azaim maghfiratik wassalamata min kulli ismin wa ghadabika min kulli dhirin la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la haman illa farajtah wa la dhalan illa hadaitah wa la jahilan illa 'alamtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la maitan illa rahimtah wa la musafiran illa salamtah wa la dhurratan illa amantah wa la hajatan ya Allah min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridha wa la nafsiha salamun illa qadaitaha wa najataha wa sartaha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal ya Allah taqabbal a'malana fid dunya wal akhirah wa salli ya Allah ila Bapak Adi Sucipto ya Allah yassir lahu umurah fid dunya wal akhirah wa yassir maqasidahu fid dunya wal akhirah wa yaghfir dhunubahu wa yassir ya Allah umurahu wa yaj'al ya Allah dzurriyyatahu min ahli khair wa ahli al-ma'ruf wa la tajal wa'iyahum min ahli syarr waj'al ya Allah bisababihi ya Allah khairan fid dunya wal akhirah waj'al ya Allah jama'atana ya Allah jama' masjid ya Allah khairan fid dunya wal akhirah nas'aluka ya Allah ya Allah ayyuhtiyana ya Allah hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah wadfa' ilaina ya Allah wakshif ilaina ya Allah min kulli bala min buldatina ya Allah min baladina khasah wa min buladil muslimina amma ya Allah